Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua ya. Ini yang nggak masuk siapa? Ada yang nggak masuk? Banyak yang nggak masuk ya? Dari 19 siswa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 orang yang nggak masuk hari ini. Oke. Yang nggak masuk ini berarti Dani ya. Ferry lagi. Kita akan mengulas materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kita pemanasan dulu. Sebutkan nama warna berikut. Merah. Terus hijau. Ah, merah. Ah? Hitam ini? Hitam. Oke. Sudah? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini. Ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Apa observasi? Tahu apa observasi? Pengamatan. Jadi di sini teks laporan hasil observasi itu adalah apa sih sebenarnya? Sebuah teks yang di dalamnya itu berupa laporan hasil pengamatan. Jadi sampean mengamati, misalkan sampean mengamati lingkungan kelas, misalkan mengamati lingkungan kelas 1. Lingkungan kelas 1 nanti sampean amati kira-kira pembelajaran bagaimana dan sebagainya. Itu nanti sampean tulis dalam rangkumannya itu di teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat dan mengemukakan fakta-fakta yang didapat melalui kegiatan pengamatan. Tujuannya apa sih teks laporan hasil observasi ini? Tujuannya adalah mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal. Ya, dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi fungsinya, tujuannya ada teks laporan hasil observasi ini apa? Untuk memberikan sudut pandang atau penjelasan rinci kepada pembaca. Oke, misalkan mengobservasi tentang kucing misalkan. Nah, nanti orang ini kan akan membutuhkan informasi sebenarnya kucing ini apa sih? Sejenis apa sih? Lah, kan udah tahu ya, kucing ini hewan. Nah, kucing ini sebenarnya mamalia apa enggak dan sebagainya. Itu nanti akan diuraikan secara rinci di teks laporan hasil observasi. Jadi macam-macam ya laporan hasil observasi itu. Bisa observasi lingkungan, bisa observasi hewan, tumbuhan dan sebagainya. Namanya juga observasi pengamatan. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa ya Mbak? Lah, ciri-cirinya itu salah satunya adalah disusun secara sistematis. Informasi yang dipaparkan itu diuraikan secara logis dan secara teratur, jadi terstruktur. Logis itu berarti sesuai dengan logika. Jadi yang masuk akal itu logis. Jadi teks laporan hasil observasi itu harus disusun secara teratur dan logis, masuk logika. Terus dikembangkan dari sisi keilmuan. Informasi yang diperoleh merupakan hasil pengamatan sesuai fakta yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi gak oleh ngarang.
namanya juga pengamatan. Jadi pengamatan itu kan yang dia sesuai fakta. Misalkan Saman mengamati kelas 7 nih. Kelas 7 pas waktu pembelajaran bahasa Indonesia ternyata banyak yang rame. Anak-anak tidak kondusif dan sebagainya. Misalnya itu laporkan apa adanya. Jadi nggak terus laporan hasil observasi karena kita mengamati itu harus semuanya benar-benar baik ya, enggak ya, tapi sesuai dengan kenyataan, fakta. Jadi nggak ngarang, sesuai apa adanya. Yang Saman lihat, yang sampean amati itu harus diuraikan secara rinci dan detail, tidak bohongan, gak bujui, oke? Terdapat perincian suatu objek. Perincian ini dalam wujud klasifikasi dan informasi tentang ciri-ciri objek. Misalkan tentang kucing tadi ya, ciri-cirinya kucing apa aja. Nah, itu nanti diuraikan juga. Itu nanti kalau misalkan ada sebuah teks yang kemudian ada seperti itu, berarti bisa masuk kategori teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya teks disusun berdasarkan fakta-fakta. Teks laporan hasil observasi ini ditulis berdasarkan kenyataan yang ditemukan langsung, seperti yang tadi Barha bilang ya, yang ditemukan langsung. Jadi nggak boleh mengada-ngada, rame ya ditulis ramai. Kalau misalkan anaknya kondusif, tulis kondusif. Jadi nggak harus semua ditulis sesuai dengan misalkan ditulis baik-baiknya aja gitu, enggak ya. Jadi sesuai fakta apa adanya. Bukan berdasarkan hasil rekayasa atau imajinasi penulis. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari apa aja sih? TLHO itu ada judulnya. Jadi ada judul. Kemudian apa sih judulnya itu? Kepala teks yang mengandung informasi secara umum. Misalkan itu nanti kayak tadi, misalkan tentang kucing, berarti nanti judulnya kucing. Nah, nanti di bawahnya pasti akan berisi sesuatu atau hal-hal yang mengenai kucing. Di sini definisi umum. Definisi umum ini apa? Gambaran umum dari objek atau fenomena yang diobservasi. Misalkan tentang tadi kalau pengamatan di kelas 7 misalkan ya. Di sini gambaran umumnya kira-kira apa? Kelas 7 sedang ada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian hari Sabtu, itu kan informasi-informasi umum misalkan ya. Terus di sini ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan aspek-aspek tertentu dan khusus dari objek atau fenomena yang diobservasi dengan lebih detail. Jadi gini, deskripsi bagian ini detailnya, jadi isinya dari laporan hasil observasi kalian. Kayak tadi kan kelas 7 sama observasi bagian umumnya apa? Sedang di hari Sabtu sedang melakukan pembelajaran atau kegiatan belajar bahasa Indonesia. Detail umumnya apa kira-kira? Muridnya ada berapa, siswanya ada berapa, terus sedang mempelajari bab apa, dan sebagainya, itu detailnya. Ya. Kemudian deskripsi manfaat. Manfaat ini target yang diamati. Misalkan Saman mengamati kelas 7 itu dari awal Saman gini, aku mau membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di sini saya mau yang saya amati adalah, yang saya jadi tekan tolak ukur yang saya amati itu terkait dengan kedisiplinan misalkan, kerapian. Jadi nanti di sini yang di akhir laporan itu, akhir teks laporan itu nanti sampean tulis sesuai target sampean. Berarti kelas 7 semua yang terdiri dari beberapa siswa tadi itu semuanya rapi, kemudian kondusif, mendengarkan pelajaran dengan baik dan sebagainya. Oke? Itu namanya seperti kesimpulan ya, paham? Sudah. Ini contoh teks laporan hasil observasi. Ini contohnya teks laporan hasil observasi. Sebentar. Nah, ini contohnya teks laporan hasil observasi. Ini contohnya, ini adalah makanan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara. Dibaca ya. Terdiri dari 6.000 pulau. Secara umum makanan Indonesia memang kaya akan rempah-rempah seperti kemiri, cabai, temu kunci, dan sebagainya. Kemudian bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk memberi aroma yang khas untuk makanan Indonesia. Nah, terus di paragraf kedua itu kan ada jenis hidangannya.
Itu lebih detail kan? Yang pertama kan hanya gambaran umumnya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, beberapa jenis hidangan asli Indonesia itu kan lebih detail ya isinya. Terus kemudian yang terakhir itu makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Nah, di sini berarti deskripsi manfaatnya. Coba kita lihat. Oke. Ini kita analisis strukturnya. Tadi kan tahu strukturnya kan ada definisi umum, deskripsi bagian, sama ada deskripsi manfaat. Nah, definisi judulnya ada apa? Makanan khas Indonesia. Kemudian definisi umum ada di paragraf pertama. Makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara yang terdiri dari 6.000 pulau ini. Dan seterusnya itu deskripsi umum atau definisi umumnya. Kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian tadi berisi apa? Inti dari teks laporan hasil observasi. Lah ini intinya. Beberapa jenis hidangan asli Indonesia dapat ditemukan di beberapa negara, terutama di benua Asia. Setiap daerah Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda. Contohnya kota Jakarta di sini identik dengan karakter kerak telur. Kota Jogja identik dengan gudeg. Kemudian kota Semarang identik dengan lumpia. Tidak hanya ketiga kota tersebut yang memiliki makanan khas. Di ujung utara Pulau Sumatera pun juga memiliki makanan khas yang terkenal yaitu Bika Ambon. Itu detailnya ya. Berarti teks laporan hasil observasi ini membahas tentang makanan khas Indonesia di Jakarta apa, di Yogyakarta apa, di Semarang dan kota-kota lainnya apa. Nah, ini masuk di deskripsi bagian. Kemudian kita masuk di bagian lain, ada deskripsi manfaat. Di sini makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Paham nggak? Paham nggak? Mana semangatmu? Masuk ngono rek? Mana semangatmu? Oke. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, jadi tadi gimana? TLHO itu strukturnya ada apa aja? Satu, judul. Dua apa? Definisi umum. Yang selanjutnya apa? Deskripsi bagian. Yang selanjutnya ada deskripsi manfaat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Cukup pembelajaran hari ini. Di bab ini kita TLHO. Dan kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.